Bismillahirrahmanirrahim. Ada istilah serangan fajar. Apakah bapak-bapak pada pagi ini mendapatkan serangan fajar? Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat timbangan hasanat kebajikan kita nantinya di yaumil qiyamah. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini adalah hari yang sangat menentukan masa depan bangsa. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dan memberikan suara dalam pemilihan umum. Mudah-mudahan pemimpin kita untuk 5 tahun yang akan datang adalah pemimpin yang bisa membawa kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia yang mencintai agama ini dan bisa mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di samping kita memilih, mari kita saling mendoakan. Semoga Allah menganugerahkan pemimpin kita, baik itu presiden ataupun anggota dewan, adalah yang terbaik yang bisa memberikan kebaikan kepada masyarakat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini kita akan membahas, karena banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan kepada saya tentang suap ataupun riswah. Pada subuh ini kita akan membahas tentang kriteria suap. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak istilah yang digunakan ketika seseorang itu memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada yang disebut dengan hadiah, ada bonus, ada gadu, ada bingkisan, ada tips, ada uang terima kasih. Nah, ini istilah-istilah yang digunakan, yang kadangkala diberikan dalam kondisi tertentu, momentum tertentu, ataupun event-event tertentu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Islam ini sangat menganjurkan kita untuk saling memberikan hadiah. Tahadu tahabu. Saling memberikan hadiah akan menimbulkan rasa cinta di antara kita. Namun dari realitas sekarang, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, motif pemberian hadiah ini telah mengalami pergeseran dari tujuan luhur di dalam Islam, yang awalnya untuk saling membangun cinta, saling menghargai di antara kita berikan untuk memenuhi kebutuhan orang dan tentunya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bergeser. Tujuan hadiah itu diberikan untuk mencapai maksud tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pemberian hadiah untuk maksud tertentu dengan tujuan tertentu dengan cara-cara tertentu yang bisa kemudian menzalimi orang lain, apakah itu termasuk rashwah, termasuk suap ataupun tidak? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada istilah serangan fajar. Apakah bapak-bapak pada pagi ini mendapatkan serangan fajar? Ada yang mengatakan kepada saya, Ustaz, tidak ada lagi serangan fajar, sekarang sudah mulai serangan duha. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian kita ingin mengingatkan jemaah kita semua, jangan sampai kemudian uang yang diberikan kepada kita, paket yang diberikan kepada kita, katanya ada pra ataupun pasca pemilihan, pasca masuk ke TPS, ini kemudian menjadi pendapatan haram.
menjadi sesuatu yang kemudian tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 188, ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Ta'kulu di sini bukan hanya sesuatu yang dimakan, tapi materi yang diberikan yang kemudian juga bisa dipakai. Apakah dia dalam bentuk materi seperti kendaraankah dia, diberikan handphonekah dia, diberikan komporkah dia, ataupun kemudian dalam bentuk sesuatu yang kemudian bisa dimakan, yaitu apakah dia berikan beras, minyak goreng, ataupun kemudian juga dalam bentuk uang. Jadi ta'kulu di sini bukan hanya kemudian dimaknai sesuatu yang bisa dimakan, tapi sesuatu yang kemudian bisa dipakai, yang itu kemudian didapatkan secara batil, bukan secara halal. Ada faktor yang kemudian dilakukan menzalimi orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lalu kamu membawa urusan itu waktu bil hukam kepada para hakim, litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi, supaya kamu kemudian bisa mengambil ataupun memakan harta orang lain dengan cara bil ismi, dengan cara dosa. Wa antum ta'lamun, dia tahu itu salah, tapi itu dia lakukan. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan harta tersebut, dan dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang berdosa. Di dalam hadis An Abi Hurairah qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Ahmad, nomor hadis 9011, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi suap dan penerima suap di dalam hukum. Dalam hadis yang lain, ar-rashi wal murtashi finnar, pemberi suap dan penerima suap masuk ke dalam neraka. Tapi beda Bapak Ibu dengan suapan seorang ibu kepada anaknya, nah, itu dibolehkan, atau suapan suami kepada istrinya, itu dibolehkan. Ini maksudnya suap yang berbeda dengan suapan yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita lihat apa yang dimaksud dengan riswah. Saya mengutip beberapa definisi dari kitab Misbahul Munir yang dinukil di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, halaman 219 juz 22. Ada beberapa penjelasan ulama tentang makna riswah. Yang pertama, qala Al-Fayyumi, ar-riswah bil kasrah. Riswah itu dengan tanda barisnya di bawah, riswah bukan rasywah, riswah. Ma yu'tihi syakhsu lil hakim aw ghairihi liyahkuma lahu aw yahmilahu ala ma yurid. Yang dimaksud dengan riswah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau kepada selain daripada hakim agar ia dimenangkan, atau agar hakim itu mengarahkan hukum sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi riswah. Nanti kita coba simpulkan beberapa kriterianya. Jadi kita lihat dari ayat Al-Quran, kemudian kita lihat dari sisi hadis, lalu kita lihat bagaimana para ulama mendefinisikan riswah itu sendiri. Jadi di sini dia berikan sesuatu untuk mempengaruhi hakim atau seorang bukan hakim, supaya kemudian dia bisa mendapatkan keputusan yang menguntungkan dia dengan cara yang tidak benar. Kemudian di dalam kitab Al-Musafiqiyah Al-Kuwaitiyah juga, waqala Ibnu Ashir, ar-rishwah wuslatu ilal hajati bil musana'ah, al-wuslatu ilal hajati bil musana'ah. Ibnu Ashir rahimahullah itu berkata, riswah adalah sesuatu yang menghubungkan kepada keperluan dengan penuh bujukan dan rayuan. Jadi dia ingin mendapatkan sesuatu,
lalu dia merayu, dia membujuk supaya kemudian sesuatu itu dia dapatkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian di dalam Mausu'ah Al-Fiqh Kuwatiyah ada 3 yang saya ambil. Apa yang dimaksud dengan riswah secara bahasa? Ma yuqta li ibtalul haq au li ihqaqil batil. Riswah itu adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan kebenaran atau untuk menegakkannya atau melakukan kebatilan, kepalsuan ataupun kezaliman. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah dia ingin mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan secara syariat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita lihat sekarang bagaimana kriterianya. Pemberian hadiah dikategorikan dia masuk ke dalam ranah suap ataupun riswah apabila memenuhi kriteria. Ada 4 kriteria yang coba saya kumpulkan di sini. Yang pertama, dia diberikan dalam bentuk materi, hadiah. Kalau non materi nanti bisa gratifikasi karena jabatan. Tapi yang dimaksud dengan riswah di sini memang sesuatu pemberian dalam bentuk materi apapun dia, sesuatu yang bisa dimakan atau sesuatu yang kemudian tidak bisa dimakan. Yang kedua, diperjanjikan oleh penerima suap. Jadi dia membuat syarat tertentu. Saya berikan hadiah ini dengan syarat misalnya untuk memilih saya. Kalau kamu tidak memilih saya, maka batal demi hukum. Jadi dulu kita dengar cerita-cerita dulu, ada yang sudah kasih DP sak semen 10-50 sak semen, dia janjikan dapat 100 untuk pembangunan masjid. Ketika itu suaranya tidak banyak di kampung itu, semennya diambil balik. Kenapa? Syarat dan ketentuan tidak terpenuhi. Sepatutnya ada suara sekian, ternyata tidak dapat. Ditarik, sakitnya tuh di sini katanya. Maka dia tarik balik itu semennya. Karena dia memberikan hadiah ada dengan syarat tertentu. Ya, saya mendengar banyak informasi ya bagaimana hari ini orang mencoba untuk mendapatkan suara kita. Ya, ada yang kasih DP di awal, nanti dibuktikan, setelah itu nanti kemudian diberikan. Kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah, berhati-hati kalau ada pemberian hadiah itu yang kemudian mensyaratkan sesuatu. Bagaimana Ustaz? Kalau dia katakan ini dihadiahkan, nanti mau milih tidak memilih itu tidak masalah, berarti syaratnya nggak terpenuhi. Mari itu bisa jadi kemudian adalah hadiah yang murni. Kemudian yang ketiga, keinginan tersebut untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya ataupun mencurangi hak orang lain. Nah, ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nanti ketika sudah selesai pemilihan, misalnya suaranya kurang, akhirnya dia membeli suara orang lain supaya suaranya bertambah. Nah, misalnya dia bekerja dengan komisi pemilihan umum misalnya, dia beli suaranya, maka hukumnya haram. Kenapa? Itu bukan haknya, tapi dia beli punya orang supaya kemudian dia bisa mendapatkannya. Maka ini juga termasuk dalam kategori riswah. Dan yang terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau itu di dalam perusahaan ataupun di dalam pemerintahan, ya ada unsur apabila Anda menerima sesuatu. Nah, ibarat orang yang sedang disumpah dalam jabatan, yang kemudian dia menerima sesuatu ada kaitannya dengan jabatannya, maka dia melakukan pelanggaran hukum atau disebut dengan code of conduct. Ada aturan yang sudah dibuat yang dia kemudian dikatakan tidak boleh menerima sesuatu dengan posisi jabatannya pada jabatan tertentu. Nah, di dalam pemilu ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, peraturan undang-undang itu juga mengatakan bahwa pemberian yang diberikan oleh seorang caleg, apapun hadiah ataupun apapun namanya, itu masuk dalam kategori riswah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini perlu kita berhati-hati bahwa al-rashi wal murtashi finnar, mereka yang memberi dan mereka yang menerima masuk dalam kategori orang-orang yang akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Ada pengecualian pada 2 hal. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang membayar
atau memberikan sesuatu untuk mendapatkan haknya. Contoh, misalnya ya, saya sepatutnya ini hak saya, tapi karena saya didolimi, dibilang sama dia, kalau bapak nak kasih uang untuk saya, bapak nggak dapat ini. Karena kita memperjuangkan hak kita dan kita tidak mungkin mendapatkannya tanpa membayar uang kepada dia, maka kita tidak termasuk pemberi riswah. Tapi yang menerimanya itu termasuk kategori yang menerima suap. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan hak kita, tapi kita tidak bisa mendapatkan karena kezaliman dia. Maka kalau kita berikan uang, baru dia kasih. Nah, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak masuk dalam kategori ataupun kriteria pemberi suap. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memberikan secara sukarela setelah dia menerima jasa. Kalau bahasanya ya uang terima kasih, tapi tidak disyaratkan. Misalnya, bapak saya kasih proyek, gitu kan, bapak bangun sebuah sekolah. Setelah selesai, saya tidak pernah meminta, ya, saya tidak pernah mensyaratkan. Lalu kemudian ada keuntungan dari bapak peroleh. Saya Ustadz punya keuntungan ini 20 juta, ini 5 juta saya kasih kepada Ustadz. Itu tidak dipersyaratkan. Lalu tidak mempengaruhi saya. Jangan sampai nanti ke depan saya berpikir lagi, ini kalau saya kasih ke si A, mudah-mudahan ada hadiah lagi 5 juta gitu kan ya. Pas tahun berikutnya kita kasih pekerjaan kepada dia, enggak dikasih, oh makanya selalu kan nunjuk gaji hanaiju hadiah. Ini zaman, jadi tidak mempengaruhi keputusannya. Tapi berbeda Pak, kalau kemudian saya adalah orang yang mempunyai jabatan. Misalnya saya duduk sebagai kepala dinas, itu pemegang anggaran, saya memberikan sesuatu, lalu ada orang kemudian yang menang proyek di kantor tersebut datang memberikan hadiah kepada saya. Memang dia tidak memperjanjikannya, tapi kedudukan saya, jabatan saya itu terikat code of conduct bahwa saya tidak bisa menerima. Kenapa dia berikan kepada saya? Karena jabatan kan? Kalau ada kalau saya masih di jabatan itu dikasih enggak? Enggak dikasih Pak. Nah, oleh karena itu, karena ada faktor jabatan itu, maka penerima hadiah pun walaupun diberikan dalam tanda kutip ini hadiah sukarela karena jabatan yang melekat pada dirinya, itu bisa masuk dalam kategori riswah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kalau kita mati tidak bawa harta, kita mati tidak bawa warisan, meninggalkan warisan kepada anak kita, Allah tidak marah sama kita. Tapi kalau kita mati, iman nak kita bawa, amal soleh nak kita bawa, dosa yang begitu banyak yang kita bawa, maka Allah marah sama kita. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, harta itu datang silih berganti, rezeki sudah dijamin oleh Allah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati dengan setiap harta yang kita miliki, setiap suapan yang kita masukkan ke dalam mulut kita, pastikan itu datangnya dari sumber yang halal, sumber yang baik, sehingga kemudian kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan Ustaz, bagaimana kalau saya sudah terima? Amplopnya sudah saya ambil ya Ustaz. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya Bapak orang miskin, ya, mungkin ya silahkan dinikmati dan banyak istighfar. Tapi kalau kita punya uang, maka berikan kepada orang miskin. Kalau kita punya uang, berikan dia kepada masjid, atau kembalikan kepada orang tersebut. Kalau saya kembalikan ke orang tersebut, dia tersinggung Ustaz. Nah, ini juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak terima dengan sengaja,
maka salurkanlah kepada orang-orang yang lebih berhak menerimanya. Mudah-mudahan tidak ada harta yang kita bawa pulang ke rumah kita yang sumbernya dari sumber yang tidak dihalalkan oleh Allah, dan salah satu sumber yang diharamkan oleh Allah adalah menerima suap. Mudah-mudahan Allah selalu meridhai harta kita, memberikan keberkahan terhadap umur kita, dan memudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا sama-sama يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب